itu adalah orang Yahudi atau orang Nasrani. Qul, katakan ya Muhammad, a'antum a'lamu amillah? Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah? Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang menyembunyikan kesaksiannya di sisinya dari Allah Subhanahu wa taala? Wallahu bighafilin 'amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah berlalu, laha ma kasabat, bagi umat itu apa yang telah melakukannya, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan pernah ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Nanti akan berkata orang-orang yang kurang akal dari orang-orang yang ada, ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang mereka itu telah ada atasnya? Qul, katakan ya Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat itu. Yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dia akan menunjuki orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi orang-orang. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan jadilah rasul itu atas diri kalian sebagai saksi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi. Kami tidak menjadikan kiblat yang adalah engkau atasnya kecuali agar kami mengetahui siapa orang yang mau mengikuti Rasul dibandingkan dengan orang yang berbalik atas kedua tumitnya. Wa in kana lakabiratan illa 'alal ladina hadallahu. Sungguh adalah hal itu suatu yang berat kecuali atas orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum. Allah tidak pernah menyia-nyiakan salat kalian itu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu terhadap manusia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para jemaah yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca ini adalah pertama suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus untuk meninggalkan berdebat dengan orang-orang musyrik yang mereka itu memperdebatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mempermasalahkan tentang Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi dan sahabat-sahabatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka menyembah berhala. Kalian debatkah kami tentang Allah Subhanahu wa taala, yang kami mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara murni, sementara kalian menyembah berhala. Kalian tentang kami karena kami yang mentauhidkan Allah, yang mengikhlaskan diri untuk taat dan patuh kepadanya, mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian yang menyembah berhala itu. Begitulah para jemaah yang saya muliakan, sudah kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka memperdebatkan Allah kepada kalian, biarkan mereka. Para jemaah yang saya muliakan, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu yang kami mentauhidkannya, sementara kalian menyebutkan Allah Subhanahu wa taala? Huwa rabbuna wa rabbukum.
Dia, Allah itu adalah Tuhan kami dan juga Tuhan kalian. Artinya Allah itu yang menciptakan kami, juga Allah itu yang menciptakan kalian. Allah itu yang menentukan hidup kami, juga Dia yang menentukan hidup kalian. Sebenarnya Allah itu sama di hadapan kita. Cuma kalian tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sementara kami mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian tetap seperti itu dalam kurung, tetap ingin kesyirikan dengan kesyirikan, sudah. Walana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami dengan amal kami, kalian dengan amal kalian. Para jemaah yang saya muliakan, ini suatu ketegasan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang sudah diingatkan nggak mau, ya sudah. Pokoknya dia sudah dijelaskan, tapi tetap tidak mau. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi untuk dia disampaikan kepada orang-orang musyrik Makkah itu, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal kami, apa yang kami lakukan, bagi kalian amal kalian, apa yang kalian lakukan. Kami tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan, menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian juga tidak perlu bertanggung jawab terhadap kami yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, prinsip ini adalah prinsip yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang beriman, serta menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang yang dikatakan mereka tidak mau diajak kepada kebenaran. Ya sudah. Lana amaluna wa lakum a'malukum. Dari sejak awal Allah Subhanahu wa taala menegaskan prinsip ini. Jika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul yang ada, ternyata dari umat yang ada, dari kaum yang ada, mereka gak mau, biarkan mereka dengan ketidakmauan mereka itu. Ya, seperti itu. Pokoknya kita sudah jelaskan. Fa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Jika mereka mendustakan engkau, katakan saja, bagiku amalku, bagi kalian amal kalian. Kalian lepas tangan dari apa yang kulakukan, dan aku juga lepas tangan dari apa yang kalian lakukan. Ini potongan ayat di dalam surat Yunus pada ayat ke-41. Dalam ayat lain juga Allah menyampaikan, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Jika mereka memperdebatkan engkau, katakan, aku hanya akan menyerahkan diriku kepada Allah. Demikian juga orang-orang yang mengikuti aku. Kalian gak mau, ya sudah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala katakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan prinsip kepada orang-orang kafir yang tidak mau diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu mukhlisun. Kami terhadap Allah Subhanahu wa taala akan mengikhlaskan diri, taat, patuh kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para jemaah yang saya muliakan, tentang ayat yang dikatakan oleh Allah yang merupakan suatu yang harus ditegaskan kepada orang-orang musyrik ataupun orang yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dugaan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang tak benar tentang Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. At-taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu hudan aw nasara. Atau kalian mengatakan Ibrahim itu, Ismail itu, Ishak itu, Yakub itu, dan anak cucunya mereka itu orang Yahudi atau mereka orang Nasrani. Kalian orang Yahudi, kalian mengatakan Ibrahim itu, Ismail itu, Ishak itu, Yakub itu, anak cucunya itu, itu mereka itu orang Yahudi ya? Atau kalian orang Nasrani, kalian mengatakan
Ibrahim itu, Ismail itu, Ishak itu, Yakub dan anak cucunya mereka orang Nasrani. Gitu lah. Qul, katakan ya Muhammad, antum a'lamu amillah? Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan Nasrani, tapi dia adalah seorang yang hanif, yang berjalan lurus, musliman, selalu berserah diri kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang musyrik. Dan kemudian para jamaah yang saya muliakan, munculnya istilah Yahudi adalah sejak dari masa Musa. Munculnya istilah Nasrani adalah sejak Nabi Isa. Sementara Ibrahim itu jauh sebelum Musa, jauh sebelum Isa. Jadi kok bisa kalian mengatakan Ibrahim itu Yahudi? Kok bisa kalian mengatakan Ibrahim itu Nasrani? Dari mana dasarnya? Makanya Allah katakan, "Antum a'lamu billah." Kalian yang lebih tahu atau Allah? Sementara Allah mengatakan, Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan Nasrani. Dia seorang yang hanif, yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan orang musyrik seperti kalian-kalian yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Siapa orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Para jemaah yang dimuliakan disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu membaca di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka bahwasanya agama Islam yang ada dengan Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya mereka itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Mereka mengakui hal itu. Mereka katakan hal itu. Tapi kemudian mereka sembunyikan kesaksian apa yang pernah mereka katakan itu. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran yang pernah mereka katakan memang seperti itu. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Karena memang dikatakan oleh Allah bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Kalau kalian memutar balik seperti itu, Allah Maha tahu. Dan ujungnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kalian dengan memutar balikan yang dilakukan itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatul qad khalat. Itulah umat yang telah berlalu sebelum engkau ya Muhammad. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi umat itu apa yang dilakukannya dan bagi kalian apa yang kalian lakukan. Dari umat-umat yang terdahulu itu kalau ada mereka yang beriman kepada Rasul yang ada di hadapan mereka mendapatkan balasan baik dari Allah. Tapi kalau mereka melawan Rasul yang ada di hadapan mereka, maka mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dengan apa yang kalian lakukan. Jangan kalian itu terbawa, terpengaruh dengan mereka itu. Sebab masing-masing orang dengan apa yang dilakukan. Wala tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Kalian tidak pernah ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Tidak pernah ditanya. Yang mereka lakukan, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian lakukan itu nanti juga Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, ayat berikutnya, sayaqulu sufaha minan nas. Nanti akan berkata orang-orang yang kurang akal dari orang-orang yang ada. Kata mereka, ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang mereka itu telah ada atasnya. Para jamaah yang saya muliakan, ayat ini kasusnya adalah
ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan kiblat dalam kurung arah sholat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Para jemaah yang saya muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah, Nabi menghadapkan wajahnya ketika sholat ke arah Baitul Maqdis, ke arah Palestina sana. Nabi kemudian ingin sekali kalau arah kiblat itu tidak ke arah Baitul Maqdis tapi ke arah Baitullah, Makkah Al-Mukarramah. Masalahnya para jamaah yang saya muliakan, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman kepadanya, mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Mereka mengatakan, buat apa ikut Muhammad? Lihat saja dia di dalam sholatnya. Dia sholat, dia menghadap di tempat suci kita, Baitul Maqdis. Inilah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menengadahkan wajahnya ke langit, minta tapi tidak bersuara. Itu pada ayat ke-144 dikatakan oleh Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Muhammad, kami selalu melihat kamu yang selalu menengadahkan wajah kamu ke arah langit, minta tapi tidak berucap. Wala nuwalliyannaka qiblatan tardha. Kami pasti memalingkan engkau ke arah kiblat yang kau ridwan, yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan, palingkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, hadapkan wajah kalian ke arah itu. Para jamaah yang saya muliakan, inilah dia. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengalihkan arah sholat dari Masjidil Aqsa Palestina ke Baitullah, banyak komentar orang-orang. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti orang-orang yang kurang akalnya itu pada berkomentar, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Apa yang membalikkan mereka dari kiblat yang mereka itu telah ada padanya? Ada apa Muhammad itu? Kok dari Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kok dia putar arah sholatnya ke Baitullah, ke Ka'bah yang ada di Makkah itu? Para jamaah yang saya muliakan, orang musyrik Makkah berkomentar seperti itu, orang Yahudi berkomentar seperti itu, orang munafik juga berkomentar seperti itu. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "Lillahil masyriq wal maghrib." Milik Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya timur dan barat itu. Artinya, kemanapun Allah Subhanahu Wa Taala menghadapkan kamu di dalam sholatnya, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada urusan dengan mereka itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Kata Allah ke timur ya ke timur, kata Allah ke barat ya ke barat. Gak ada urusan dengan mereka. Yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah akan menunjuki orang-orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus, yang yakin kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak yakin dengan Nabi, yang goyah, ya tentu akan ragu-ragu. Ada apa Muhammad seperti itu? Apalagi orang-orang pada berkomentar, apa yang membuat Muhammad itu berbalik dari kiblat yang selama ini dia ada di sana? Para jemaah yang saya muliakan, itulah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia demikian patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan
apa yang diperintahkan oleh Allah terkait dengan menghadap di dalam sholat. Ketika di Madinah disuruh menghadap sholat ke arah Baitul Maqdis Palestina, ya Nabi menghadap ke sana. Antara 16 sampai 17 bulan Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan kemudian karena Nabi mendakwai orang Yahudi nggak mau, Nabi ingin kalau arah kiblat itu dialihkan ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Makkah Al-Mukarramah. Nah itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah. Tapi kemudian orang-orang berkomentar. Oleh Allah dikatakan, lillahi al-masyriq wal maghrib. Jadi Allah Subhanahu wa taala timur dan barat itu artinya itu keputusan Allah. Apapun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sebagai Rasul Allah akan patuh, akan ikut. Dan setiap orang yang beriman kepada Muhammad pasti akan ikut Muhammad karena dia adalah Rasul Allah yang akan dia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tapi itu tadi yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala patuh saja, dan yang goyah dia ragu-ragu ada apa dengan Muhammad seperti itu. Kemudian Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Para jemaah yang saya muliakan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan dikatakan juga sebagai umat yang terbaik, umat pilihan. Bagaimana gambaran umat Muhammad yang pertengahan itu selalu dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani, yang agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu demikian berbeda dengan agama Yahudi dan agama Nasrani. Para jemaah yang saya muliakan, sebagai contoh, ya hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Contoh, kalau hukum bunuh pada agama Yahudi harus dibunuh, hukum qisas. Kalau di dalam agama Nasrani maafkan saja. Tapi di dalam Islam qisas iya. Tapi kalau sekiranya kalian bisa berdamai dalam hal itu, ya sudahlah. Ya, terserah kalian, bayar aja ganti rugi. Ini satu contoh bagaimana pertengahan agama Islam dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Kemudian kasus wanita haid. Kalau pada orang Yahudi, apabila ada wanita yang haid di tengah keluarga, itu diasingkan, dijauhkan, tidak boleh bersama dengan sang suami, dengan sang ayah di rumah. Tak mau bersama-sama makan, tidur dan lain-lain sebagainya, jauh sana. Ya, demikian sangat keras. Sementara ya, kalau pada agama Nasrani tidak ada batasan-batasan yang tegas dan pasti, lepas begitu. Nah, sementara di dalam Islam silakan bersama, makan bersama, tidur bersama. Yang nggak boleh itu adalah hubungan suami istri. Ini gambaran pertengahan yang ada di dalam agama Islam bila dibandingkan dengan agama Yahudi dan agama Nasrani. Para jemaah yang saya lihat, betapa gambaran pertengahan agama Islam yang ada itu terlihat bagaimana Islam mementingkan dunia juga akhirat, bukan dunia saja, bukan akhirat saja, tapi dunia iya, akhirat juga iya. Islam mementingkan jasmania, fisik, materi. Demikian juga Islam mementingkan rohania, spiritual. Jadi dua-duanya. Makanya dikatakan sebagai umat wasat. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas orang-orang, atas umat-umat terdahulu. Wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Sementara rasul yang ada, Muhammad, terhadap kalian akan menjadi saksi atas keislaman kalian, atas keimanan kalian. Para jemaah yang saya muliakan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Dijelaskan di dalam hadis Nabi, hadis yang berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Nabi Nuh nanti akan dipanggil di hari kiamat. Fayuqalu lahu, lantas akan dikatakan kepada Nuh, hal ballaghta? Nuh, apa kamu sudah sampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah kepada kamu? Fayaqul, kata Nabi Nuh, nah, ya. Fayud'a qaumuhu, kemudian kaumnya Nabi Nuh dipanggil oleh Allah. Fayuqalu lahu, lantas dikatakan kepada mereka, hal ballaghakum? Apakah Nuh memang sudah sampaikan agama risalah Allah kepada kalian? Fayaqulun, kata kaumnya Nabi Nuh berbohong, ma atana min nabi wa ma atana min ahad. Enggak ada datang kepada kami seorang yang mengingatkan kami, enggak ada yang mengingatkan kami. Fayaqulu, lantas dikatakan kepada Nuh, man yashhad lak? Nuh, siapa yang akan memberikan kesaksian kepada engkau bahwasanya kamu memang telah menyampaikan agama kepada kaum kami? Fayaqul Muhammadun wa ummat. Kata Nabi Nuh, Muhammad dan umatnya yang menjadi saksi bahwasanya saya telah menyampaikan agama adalah Muhammad dan umatnya. Para jemaah yang saya muliakan, di dalam riwayat hadis yang lain, dia dikatakan betapa yang namanya Muhammad dan umatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kepada umat Muhammad, hal ballagha hadza qaumah? Apakah ini Nuh ini memang sudah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya? Kata umat Muhammad, nah, iya, Nuh sudah sampaikan. Lantas dikatakan, man yashhad lak? Siapa yang man yashhad lak? Siapa yang memberikan kesaksian kepada? Kemudian dikatakan Muhammad. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, orang yang benar. Para jemaah yang saya muliakan, seperti itu dikatakan oleh umat Nabi Muhammad, ja'ala nabiyuna, telah datang kepada kami Nabi kami Muhammad, fa'akhbarana, Nabi kami Muhammad itu memberitahu kepada kami, anna rusul qad ballaghu, semua Rasul Allah sudah menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Mereka sudah sampaikan kepada umat. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Muhammad akan menjadi saksi terhadap rasul-rasul yang sebelumnya, bahwasanya memang rasul-rasul itu sudah menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Wa yakuna rasul alaihi syahid. Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian akan menjadi saksi. Para jemaah yang saya muliakan, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara jarak, kita yang beriman sekarang ini dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam jaraknya hampir sekitar 1500 tahun. Kita perhatikan, tahun hijrah sekarang ini adalah tahun 1436. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. 1436 tambah 13 tahun itu sama dengan 1449, hampir 1500 tahun. Kita yang beriman sekarang ini, Nabi tahu bahwasanya kita orang beriman, kita menjadi pengikutnya. Dari mana Nabi tahu? Di dalam hadis dijelaskan, yang pertama dari bekas wudu yang kita lakukan ketika kita akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tahu tentang kita, yang diibaratkan oleh Nabi dalam pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat ketika itu. Mereka mengatakan, kami saudara bukan, kalian adalah sahabat saya, saudara-saudara kita yang datang sesudah kita nanti.
Dari mana kau bisa tahu ya Rasulullah? Kata Nabi, sahabat, kalau sekiranya seseorang kalian mempunyai kuda yang putih di keningnya dan putih di kakinya, di tengah-tengah kuda yang hitam, bisakah dia menandai kudanya? Kata sahabat, tentu saya tidak bisa. Demikian juga saya, kata Nabi SAW. Jadi Nabi bisa dia menandai kita dari bekas wudhu yang kita lakukan, di mana pada wajah, pada kening dan pada kaki kita akan mengeluarkan cahaya yang diserahkan oleh Nabi Murratul Muhajjalun, mengeluarkan cahaya. Dari situlah kita. Kemudian ayat juga menyatakan betapa orang yang beriman kepada Nabi, kata Allah di dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada tanda di wajah mereka bekas sujud yang mereka lakukan waktu di dunia dahulu. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan bagaimana yang Nabi tahu ada cahaya di hadapan orang-orang yang beriman kepadanya, dan kemudian kepada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu catatan amalnya diserahkan dari arah seberjalannya. Jadi Nabi SAW tahu akan keberimanan kita, makanya dikatakan oleh Allah, wa yakuna rasul alaikum syahida. Rasul itu beribadah dengan menjadi saksi dengan tanda-tanda yang memang itu ada pada diri orang yang beriman kepada Nabi, kendati seperti kita yang berjarak sudah demikian sangat jauh dengan Rasul SAW. Kemudian kata Allah, kami tidak menjadikan kiblat yang kamu ada padanya ya Muhammad ke Baitul Maqdis mulanya, kemudian berpindah beralih ke arah Baitullah, illa lina'lama man yattabi'ur rasul bima yanqalibu ala aqibaih. Kami dia jadikan itu kecuali untuk mengetahui siapa sebenarnya yang tahu ikut Rasul dibandingkan dengan orang yang malah berpaling pada kedua titik. Ya, kami mau tahu siapa orang yang benar-benar taat ya kepada apa yang telah dikatakan dalam peralihan arah kiblat itu. Wal kana lakabiratan illa 'ala alladziina hadallah. Itu memang berat, kecuali bagi orang-orang yang dia itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi hidayah oleh Allah, dia pasti akan patuh kepada apapun yang dikatakan oleh Rasul yang ada di hadapannya. Tapi kalau enggak, ya berat. Wa makana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian dalam urus salat kalian ya pada waktu-waktu yang berlalu itu. Ya, Inna Allah bin-nasi la-raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia maha pengasih dan maha penyayang. Banyak yang seperti yang saya mengingatkan, demikianlah permasalahannya. Jadi kalau seorang yang mengaku beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang dikatakan oleh Rasul itu dia akan ikut. Apakah itu masuk di akal atau tidak masuk di akal? Kalau memang Rasul yang sudah perintahkan, karena itu adalah akan ikut, akan patuh. Sementara yang goyah, ragu-ragu, apalagi dengan komentar-komentar orang terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Nabi mencela-mencela apa maksudnya, tentu mereka itu tidak mau dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, beralih dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Sementara orang yang beriman yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu. Inilah para jemaah yang saya berikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita terhadap ayat yang kita baca. Demikian uraian. Berikut mari mungkin ada hal-hal yang kalian lihat di permukaan untuk kita bicarakan lebih lanjut. Dipersilakan. Silakan. Mohon. Siapa yang punya masalah? Mohon. Biasa monggo apa? Saya ini punya keluarga ponakan sudah bahkan bisa saya suruh sholat tidak mau. Besok gimana menuntut saya atau gimana? Dekat sama saya. Ya. Para jemaah yang saya muliakan, tugas kita adalah menyampaikan, mengingatkan, terutama sekali ayah
ibu, dalam kurung orang tua mengingatkan anak-anak. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang beriman, jaga diri kamu, pertama sekali jaga keluarga kamu dari siksa neraka. Artinya kamu sadarkan diri kamu, kemudian kamu sadarkan keluarga kamu. Kamu dakwai diri kamu dakwai keluarga kamu. Kan itu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluarga kamu bersolat dan sabar dalam menghadapi sholat itu. Wa'anzir 'ashiratakal aqrabin, peringatkan keluarga kamu yang terdekat. Nah, ini ayat-ayat yang memerintahkan kita terutama sekali orang tua terhadap anaknya. Demikian juga terhadap keluarga yang kita katakan masih kerabat kita. Tugas kita menyampaikan, ingatkan. Kalau dia tenang, kalau dia sudah dewasa, dia akan mempertanggungjawabkan dirinya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lupa. Jadi kalau umpamanya ayah sudah ingatkan anaknya, tapi anak-anak tidak mau, disuruhkan. Apabila seseorang itu sudah melaksanakan tugasnya, menyampaikan, mengingatkan, bahkan menegaskan, tapi tetap tidak mau, disuruhkan. Kalau dia sudah dewasa, dia yang akan mempertanggungjawabkan dirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Ya sama seperti tadi ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita jelaskan bagaimana tentang orang-orang kafir yang tidak mau. Ya sudah, lu tak mau, terserah kamu. Kamu nanti yang akan mempertanggungjawabkan diri kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang permasalahan. Oke. Kalau misalnya orang yang keyakinan dua itu bagaimana? Orang yang Islam tapi tetap ada kekawinnya. Para jemaah yang saya muliakan, yang hak itu tidak boleh bercampur dengan yang batil. Ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Mereka lah orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang yang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memang tidak ada hal-hal yang berbau syirik di dalam kehidupannya. Jadi kalau memang aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tak boleh ada hal-hal yang berbau syirik. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya kutipkan tadi. Potongan ayat di dalam surat Al-An'am pada ayat ke-82. Orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Mereka orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu terhadap mereka itu disampaikan. Barangkali karena pengaruh-pengaruh lingkungan, adat istiadat masih bercampur. Ya, pada prinsipnya nggak boleh. Kalau ngaku beriman, tidak boleh dengan hal-hal yang berbau syirik. Kenapa? Karena kita di dalam Islam diajarkan untuk meyakini bahwasanya Allah yang menentukan hidup kita ini baik atau tidak baiknya. Allah itu Ad-Darr, yang memudaratkan, yang mencelakakan, yang menimpakan musibah, yang membuat kita susah menderita di dalam hidup ini. Tapi kamu jangan katakan Allah itu hanya dengan Ad-Darr saja, sebab Allah itu juga An-Nafi', yang memberikan kemanfaatan, kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan. Itu memang kita tanamkan pada diri kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak akan pernah dengan hal-hal yang berbau syirik. Itulah kamu karena enggak melakukan ini umpamanya. Enggak, hidup saya ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebagai manusia, saya diberi pikiran oleh Allah. Saya tahu mana jalan baik yang akan mengantarkan saya kepada kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan, dan mana jalan yang tidak baik yang harus saya hindari, yang akan dia mencelakakan saya dalam hidup ini. Kemudian seperti yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita katakan mereka yang masih bercampur itu diperlukan ya untuk mendakwahinya, menjelaskan lebih lanjut
dengan pendekatan dengan sentuhan kalau dia memang mengaku sebagai orang Islam, ya kita sampaikan. Kecuali macam sekarang ini sudah muncul di dalam kehidupan kita, kami bukan Islam. Kalau bukan Islam ya sudah, ini kan mereka nggak mau kalau dikatakan sebagai orang Islam. Ya sudah. Ya. Tapi kalau kamu mengaku sebagai orang Islam, ya kan? Ya nggak boleh dengan keyakinan yang berbau. Seperti itu Mas. Masih ada yang komen? Masih ada? Cukup sampai sekian, kita lanjutkan lagi nanti insyaallah. Demikian, wassalamualaikum.